Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai definisi pangan dan ketahanan pangan, komponen ketahanan pangan, dan faktor ketahanan pangan. Pangan dan ketahanan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Kemudian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, dalam pangan tentu adanya keamanan dan penganekaragaman pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Produksi dan sanitasi pangan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, serta mengemas kembali dan mengubah bentuk pangan. Sedangkan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain. Nah, dalam ketahanan pangan tentu ada komponen ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Nah, yang pertama, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh yang pertama, produksi pangan di wilayah tersebut. Yang kedua, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut. Yang ketiga, stok yang dimiliki pedagang dan cadangan pemerintah. Yang keempat, bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Produksi pangan tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan. Akses pangan. Akses pangan masyarakat perkotaan dan perdesaan di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kendala akses pangan tersebut dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek fisik yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan infrastruktur. Yang kedua, aspek ekonomi yang berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan. Yang ketiga, aspek sosial yang berkaitan dengan tingkat pendidikan. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang ada seperti distribusi pangan belum merata, belum terjangkau oleh konsumen, infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai, serta pengelolaan ketersediaan stok bahan pangan belum optimal. Selanjutnya, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi pemanfaatan yang bisa diakses oleh rumah tangga atau kemampuan individu untuk menyerap zat gizi dan pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Nah, komponen ketahanan pangan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, lahan, iklim dan cuaca, infrastruktur dan teknologi. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung ataupun tidak turut mengaruhi hasil sumber daya pangan.
Sebagian besar nelayan di Indonesia bergantung pada kondisi cuaca. Pada saat angin bertiup sangat kencang dan terjadi badai, nelayan mengurung niat untuk melaut. Contoh lain, di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Selanjutnya, infrastruktur. Tersedianya jalan dan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas ketahanan pangan yang baik pula. Yang terakhir, teknologi. Teknologi dapat membantu mempermudah kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan bahan pangan misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu.